Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan rekan saya memaparkan sebuah web project yang telah kita buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer 2021. Sebelumnya perkenalkan, saya Satya Wardana dengan NIM F1G11936 dan rekan saya Muhammad Alif Rizky Ramadan dengan NIM F1G11931. Pada kesempatan kali ini, web project yang telah kami buat ini adalah sebuah web yang digunakan untuk transaksi penjualan PC atau personal komputer. Pada web ini terdapat instrumen-instrumen yang membangun sebuah komputer. Adapun alasan kami mengapa mengambil jenis website seperti ini adalah karena melihat keadaan yang sekarang di masa pandemi ini, tiap-tiap orang diharapkan dan diharuskan untuk tetap di rumah atau stay at home, tetapi tetap produktif dan berkarya. Dan juga yang kedua adalah di masa revolusi industri saat ini, masyarakat tentunya terkhusus mahasiswa diharuskan untuk melek teknologi. Oleh karena itu, kami pun berinisiatif untuk membuat website ini sebagai alat penunjang progresivitas berteknologi. Nah, berdasarkan apa yang telah kami pelajari sebelumnya, website yang baik adalah website yang memiliki usability yang baik pula. Usability adalah ukuran kualitas pengalaman pengguna saat menjelajahi sebuah web. Nah, dalam aturan usability, terdapat beberapa syarat atau prinsip yang harus dipenuhi berdasarkan Schneiderman 8 Golden Rules of Interface Design, di mana ini merupakan sebuah konsep ataupun prinsip yang di dalamnya terdapat 8 prinsip yang masing-masing harus dipenuhi dalam sebuah website yang akan dibangun demi baiknya interface ataupun pengalaman yang didapatkan user mengenai website tersebut. Kita masuk pada prinsip yang pertama, yaitu strive for consistency. Sebuah website yang seharusnya baik itu adalah web yang memiliki konsistensi dalam tiap-tiap halamannya. Hal ini sangat berguna bagi user agar dapat dipahami dan tidak bingung apakah halaman yang mereka akses itu adalah bagian dari website yang mereka sedang eksplorasi. Aplikasi pada prinsip ini kami lakukan pada bagian header, yaitu menu bar, home, product, dan juga about us yang tetap ada di masing-masing halaman. Nah, ini adalah bagian home, kita buka di bagian product, ini masih tetap sama, begitu pula di about us. Kemudian, strive for konsistensi yang lain adalah kita buat di bagian contact us, di mana di bagian product dan juga di bagian home, ini masih tetap ada dan konsisten di masing-masing halaman. Lanjut pada prinsip yang kedua adalah enable frequent user to use shortcut. Pada umumnya sebuah website yang baik telah menyediakan fitur berupa shortcut ataupun button yang dapat digunakan seseorang untuk proses tertentu sehingga dapat mempercepat atau mempermudah informasi yang didapatkan. Nah, pada bagian ini kami menambahkan search bar di sini dengan manfaat agar seseorang dapat lebih mudah mencari produk yang ia inginkan. Dan juga di bagian contact us, kami menambahkan ikon-ikon sosial media agar dapat dengan mudah memperoleh informasi-informasi yang lebih detail tentang atau mengenai website ini. Kemudian yang ketiga adalah prinsip offers information feedback. Feedback atau yang dikenal sebagai umpan balik adalah hal yang penting yang harus terdapat dalam website. Dalam sebuah feedback, didapat berbagai informasi seperti adanya perubahan interface website
ataupun ikon-ikon yang dapat dipahami user sebagai reaksi dari aksi yang mereka lakukan. Nah, pada bagian ini kami aplikasikan di bagian produk, di mana di sini saat kursor hendak dijalankan pada gambar-gambar yang disediakan, maka efek yang diberikan berupa zoom in pada gambar akan tampak jelas, sehingga user ataupun konsumen yang hendak membeli dapat dengan mudah melihat ataupun memperhatikan barang-barang tersebut dengan detail dan tidak bingung produk mana yang mereka klik. Yang selanjutnya adalah prinsip keempat, design dialog to yield course. Sebuah pesan dalam sebuah website berupa dialog sangat dibutuhkan para user demi terciptanya desain komunikasi yang baik. User akan bingung dan interface akan menjadi ambigu dan sulit untuk dipahami jika tidak adanya penjelasan mekanisme yang diinformasikan oleh halaman website. Pada prinsip ini kami aplikasikan dengan munculnya sebuah dialog pop-up setelah pelanggan atau user membeli produk dari kami, sehingga user akan paham mekanisme apa yang sedang terjadi. Saya contohkan di sini, ketika hendak membeli headset gaming ini, maka akan muncul detail fiturnya seperti ini, dan semisal kita ingin membeli 2 buah dan kemudian beli, maka akan muncul dialog pop-up seperti ini. Pesanan Anda sedang diproses. Terima kasih telah membeli produk kami. Kemudian bisa di OK. Nah, ini adalah merupakan tanda sehingga user tidak lagi bingung mekanisme atau alur apa yang sedang terjadi ketika mereka hendak membeli produk-produk dalam website ini. Untuk bagian selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan untuk prinsip kelima, over simple error handling. Error merupakan sebuah hal yang lumrah kita jumpai dalam sebuah website. Akan tetapi, developer seharusnya dapat mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan interface yang baik, sehingga dapat memberikan informasi dan tata cara penyelesaian error tersebut. Teraplikasikan pada saat user hendak membeli barang, user harus memasukkan jumlah pembelian. Apabila user lupa atau dikosongkan, maka sistem kami akan memunculkan pop-up dan menjelaskan bagaimana solusinya. Prinsip ke-6, permit easy reversal of action. Jadi sistem itu harus menyediakan mekanisme untuk mengembalikan sistem ke keadaan sebelum kesalahan terjadi. Dengan definisi tersebut, kita dapat lihat saat di prinsip kelima tadi, saat user lupa untuk memberikan angka, maka akan muncul pop-up. Begitu pula jika user salah menginputkan. Misal user menginputkan nilai negatif 1, maka form akan terreset dan akan muncul pop-up bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip ke-7, support internal locus of control. Sebuah antarmuka yang baik seharusnya dapat memberikan kepercayaan kepada user. User harus memiliki kontrol terhadap sistem, sehingga dapat dengan nyaman menggunakan sistem. User harus dibuat nyaman untuk menelusuri dan menggunakan atau mencoba sistem, memberi pengguna perasaan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas peristiwa yang terjadi di ruang digital sistem. Prinsip ini diaplikasikan kepada user dengan diberikan kepercayaan oleh sistem dan dapat menjelajahi segala jenis menu dan submenu yang terdapat dalam laman web. Juga ditunjukkan dengan kebebasan mencari apapun dengan search bar. Prinsip ke-8, reduce short-term memory load. Antarmuka atau interface harus bisa mudah diingat oleh user.
Pada dasarnya, perhatian manusia terbatas dan hanya mampu mempertahankan 5 item dalam short item memory dalam suatu satuan waktu. Oleh karena itu, informasi visual sangatlah penting karena user dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi atau web tanpa harus mengingat seluruh item dan flow bagian layar. Pada website kami mendesain web ini dengan simpel agar mudah diingat oleh user. Kami hanya membuat 3 menu bar yang konsisten di setiap halamannya. Selanjutnya, web ini didesain dengan warna yang sejalan dan monokromatik dominan gelap. Pada bagian menu produk, kami menggunakan latar putih agar warna dan ketajaman warna pada produk nampak jelas, sehingga user sangat mudah bereksplorasi dalam web kami. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang 8 Golden Rules yang kami terapkan pada website kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang mendengarkan video ini. Terima kasih.